Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, FI, atau SD dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Maftuka MPD. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Isna Sofia Yahrutul Ilmi dengan nomor NIM 12620511036 dari kelas PKMI 5D. Dengan matkul pembelajaran IPS yaitu tugas 2. Materi yang saya jelaskan yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungan. Yang kedua yaitu prosedur pembelajaran, merupakan tata cara atau aturan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip dasar pembelajaran, merupakan sebuah prinsip dasar yang dimiliki dan sangat berperan besar dalam menentukan pola pikir. Dan yang terakhir yaitu implikasi prinsip pembelajaran, merupakan penerapan prinsip dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran, merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Yang kedua yaitu prosedur pembelajaran, merupakan proses yang berurutan dalam membentuk kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran, merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan berkembang. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS, SD, atau FI. Yang pertama, integrated atau terpadu, merupakan keterpaduan dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk yang ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis. Yang kedua yaitu interaksi, merupakan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan perkembangan zaman bisa saja peraturan berubah, tetapi adat istiadat itu diteruskan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu kooperatif, merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas yang terstruktur. Biasanya disebut dengan pembelajaran secara berkelompok. Yang kelima yaitu kontekstual, merupakan harus memperhatikan beberapa dalam penerapannya, di antaranya menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, mengakui perlunya pembelajaran, dilakukan dalam konteks, mengontrol dan mengarahkan pendidikan siswa-siswi agar belajar secara mandiri, dan mendorong siswa-siswi belajar dan bekerjasama dengan temannya. Yang keenam yaitu problem solving, merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa-siswi meneliti informasi secara spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan mendasar kepada alasan yang digunakan. Yang ketujuh yaitu inquiry, merupakan pertanyaan, penyelidikan, penelitian atau pengungkapan suatu persoalan dalam mencari jawaban atau suatu persoalan. Tujuannya yaitu untuk merangsang kemauan dan kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan suatu masalah. Yang kedelapan, keterampilan sosial, lebih menitik beratkan pada ranah psikomotorik. Keterampilan merupakan suatu modal dalam melaksanakan komunikasi dengan pihak lain. Tiap orang dituntut keterampilan berhubungan atau melakukan dengan pendekatan, bertutur kata yang baik dan benar guna memperkaya pengetahuan. Implikasi prinsip pembelajaran, siswa harus menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dikembangkan dan dibangkitkan secara terus-menerus.
kasih